Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan tema yang pekan lalu dalam kitab Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi. Kita alhamdulillah sudah sampai di bab tentang sebuah ketegasan, ya. Dan kita tahu ya akhwat bahwa tegas itu bukan keras, ya. Jadi memang tegas di sini adalah untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketegasan dibutuhkan ketika seorang hamba taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan pastinya ketegasan juga diperlukan untuk kita memperkuat, ya. Bagaimana kelak anak-anak kita ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka mukallaf. Ya, subhanallah. Karena pastinya orang yang telah dibebankan syariat itu ada aturan-aturan yang mesti ditaatinya. Jadi mulai anak-anak sebelum balik kita sudah mulai menegaskan anak-anak kita. Karena subhanallah ketika kita biarkan anak-anak kita tidak tahu hukum, tidak tahu aturan, maka yang kita khawatirkan adalah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Di subhanallah ada hikmah ya di balik ketegasan, namun pastinya sekali lagi bahwa ketegasan itu berbeda dengan kekerasan. Baik, mari kita lihat bersama bagaimana Syekh mengupas ya tentang arti sebuah ketegasan. Disebutkan di sini di dalam kitab Fiqh Tarbiyatul Abna disebutkan bahwa wa ma'a rahmatihi sallallahu alaihi wasallam bil atfali la yamtani' min ta'jibihim. Subhanallah. Rasulullah SAW, kita kenal beliau adalah seorang yang sangat-sangat menyayangi anak-anak. Namun beliau pun ya subhanallah tidak membiarkan ketika anak-anak melakukan kesalahan. Beliau menegur anak-anak tersebut karena ini menjadi sebuah bekal bagi anak-anak di masa yang akan datang. Subhanallah. Kemarin kita sudah belajar bagaimana yang namanya mendidik itu kadang kita menarik, kadang kita mengulur. Dan hari ini Syekh menjelaskan tentang sebuah gambaran bagaimana Rasulullah SAW, subhanallah, beliau mengatakan kepada anak-anak bahwa kalau itu salah, maka Rasulullah SAW pun ikut menegurnya. Subhanallah. Baik, disebutkan di sini ya akhwat, akhraja Muslim fi sahihihi min hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Ini dari Hudzaifah. Hudzaifah ini adalah seorang sahabil jalil, Masya Allah. Dan penting bagi kita ya akhwat untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang kisah-kisah para sahabi. Karena ini bagian dari mendidik anak-anak. Jadi yang namanya anak-anak itu mereka tidak akan menolak dari 3 hal. Di antara yang tidak akan mereka tolak adalah ketika kita sebagai orang tua berkisah tentang para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di sini disebutkan oleh Hudzaifah, an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah, dan kita tahu Hudzaifah adalah seorang sahabil jalil, ya sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan kunna idza hadarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadha' aydina. Subhanallah. Apa kata beliau? Beliau berkisah ya bahwa subhanallah dulu waktu kami makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka
Hudzaifah pun subhanallah memberitahukan bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa kami tidak akan menaruh, ya Masya Allah, tangan kami hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayada'u yadahu, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan beliau. Masya Allah. Dan ini bagian dari adab ya akhwat. Anak-anak yang diajarkan adab pasti ia pun menjadi anak yang sangat luar biasa. Karena yang dibutuhkan oleh anak-anak kita bukan hanya ilmu, namun mereka juga membutuhkan adab dari orang dewasa. Ya, maka dari itu setiap apa yang kita katakan, setiap apa yang kita perbuat, subhanallah, semuanya ya akhwat, semuanya ditiru oleh anak-anak kita. Maka kalau kita sudah menjadi orang tua, berhati-hatilah dalam bertutur kata, berhati-hatilah dalam berbuat, karena semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan secara otomatis akan ditiru oleh anak-anak kita. Dan kalau yang kita lakukan adalah perbuatan baik, maka itu menjadi amal jariyah bagi kita semuanya. Namun sebaliknya, ketika kita melakukan sebuah dosa, kemudian diikuti oleh anak-anak kita, Masya Allah, itu akan menjadi dosa jariyah. Subhanallah. Baik, kemudian disebutkan di sini ya akhwat, bahwa ketika Rasulullah SAW sedang makan, artinya subhanallah, beliau, Nabi kita Muhammad SAW memiliki sifat tawadhu. Ya. Dari mana kita lihat beliau memiliki sikap tawadhu? Subhanallah. Maka kita lihat Rasulullah SAW mau makan dengan para sahabatnya, duduk bareng dengan para sahabat beliau. Dan ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang tua harus lebih dekat dengan anak-anak. Ya, subhanallah. Kita sering ketika pada jam makan, ya, kita sering kadang makannya kita itu waktunya berbeda dengan anak-anak. Zaman sekarang itu banyak orang tua yang makannya sendiri-sendiri. Orang tuanya makan, baru kemudian setelah itu 1 jam kemudian anaknya baru makan. Atau sebaliknya, anak duluan yang makan, baru orang tuanya makan. Padahal subhanallah ya akhwat, ketika kita menggunakan waktu makan itu dengan baik bersama anak-anak kita, itu merupakan waktu yang sangat luar biasa. Kita bisa ya bercengkrama dengan anak-anak kita bisa menanyakan kabar mereka, ya subhanallah. Dan itu menjadi kenangan atau momen anak-anak kita ketika bisa makan bareng dengan orang tuanya. Maka usahakan yang namanya makan, ya, orang tua dengan anak itu harus berbarengan waktunya, duduk bareng. Ya. Karena telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bagaimana beliau makan bersama para sahabatnya, subhanallah. Dan ini merupakan hal yang baik bagi sebuah keluarga muslim. Ya. Baik, kemudian di sini disebutkan wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman faja'at jariyah ka'annaha tudfa. Ya, subhanallah. Kemudian kata Hudzaifah, suatu hari kita itu ketika sedang makan bersama Rasulullah SAW, kemudian tiba-tiba ada seorang jariyah. Jariyah ini seorang budak perempuan, ya. Dia ikut makan gitu ya, Masya Allah. Lihat teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Ya. Maka kemudian fadhahabat litadha' yadaha fit ta'am fa akhadha Rasulullah sallallahu biyadiha thumma jaa'a Arabi ka'annaha tudfa fa akhadha biyadihi fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitan yastahillu at-ta'am an la yuzkara ismallahi alaihi wa innahu jaa'a bihadhihi al-jariyah liyastahilla biha fa akhadhat biyadiha fa jaa'a bihadzal a'rabi liyastahilla biha fa akhadhat biyadi walladhi nafsi biyadihi inna yadahu fi yaday ma'a yadayha. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi intinya ya akhwat, bahwa subhanallah orang Arab Badui juga ikut datang, ya, ikut bergabung makan, ya. Maka ketika mereka makan dengan tangan kiri dan tentunya tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Ya, menegurnya karena sejatinya kata Rasulullah SAW, seton itu makan dengan tangan kiri dan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan ini bentuk dari adab makan ya akhwat. Dan perlu kita ajarkan juga kepada anak-anak kita tentang adab makan. Ya, subhanallah, anak-anak itu luar biasa. Ketika kita berkata hanya 1 kali saja, Masya Allah,
maka biasanya mereka akan mengingatnya sepanjang hayat. Masya Allah. Dan itu saya temukan di sini, ya Masya Allah. Jadi alangkah baiknya dari kecil, ya sebelum mereka balik, kita sudah mengajarkan anak-anak kita tentang adab makan terutama. Ya, adab makan dan minum. Kenapa? Karena adab makan dan minum itu ya akhwat, itu adalah adab yang mesti diterapkan oleh anak-anak kita minimal sehari 3 kali. Ya, minimal sehari 3 kali. Kita ajarkan anak-anak kita bahwa sebelum makan maka bacalah bismillah. Ya. Dan ketahuilah wahai saudariku, anak-anak yang sudah terbiasa ya dia mengucapkan bismillah ketika akan makan, maka secara otomatis ketika makanan itu masuk ke dalam mulutnya akan Allah tolong ia untuk mengucapkan bismillah. Dan ini juga perlu contoh dari ibu dan bapaknya atau ayah dan bundanya. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita makan dengan membaca bismillah, maka kita pun ya sebelum makan baca bismillah. Ya subhanallah. Ketika kita tahu bahwa di antara adab makan duduk, maka kita ajarkan anak-anak kita ketika makan duduk ya. Dan ketika kita tahu anak-anak kita makan dengan tangan kiri, maka kita tegur, nak, jangan makan pakai tangan kiri. Ya, tangan kiri itu bukan untuk makan ya. Kalau untuk makan, pakailah tangan kanan. Dan ini bagian dari mengajarkan sebuah adab yang baik kepada anak-anak kita. Baik. Kemudian di sini wa akhrajal Bukhari wa Muslim, berarti sahihain ya. Masya Allah, berarti hadisnya lebih kuat. Min hadis Umar bin Abi Salamah qala, kuntu gulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatisu fi safhati faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam sammillah wa kul biyaminik. Lihat, ya gulam sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Lihat teman-teman, subhanallah ya. Disebutkan dalam hadis Umar bin Abi Salamah, Masya Allah, beliau mengatakan bahwa dulu ya aku itu pernah menjadi fi hijri Rasulullah SAW, itu maksudnya menjadi anak yang diangkat oleh Rasulullah SAW. Dan memang Rasulullah SAW itu senang sekali beliau mengangkat anak-anak kecil ya Masya Allah. Seperti Anas bin Malik juga beliau sama ya, anak angkatnya Rasulullah SAW ya Masya Allah. Dan subhanallah ya akhwat, kenapa Rasulullah SAW sangat dekat dengan anak-anak? Karena ketika kita mengajarkan kebaikan kepada anak-anak, maka ketahuilah wahai saudariku, kita sedang memondasi anak-anak kita. Dan kita tahu kalaulah sebuah bangunan itu pondasinya kuat, maka ya ketika terjadi gempa atau misalnya ada angin kencang atau yang lainnya ya. Nah, biasanya kalau yang rumahnya pondasinya kuat, insya Allah tidak akan rubuh. Sama anak-anak kita ketika diberikan pondasi yang kuat, maka insya Allah anak-anak kita pun akan melaju subhanallah dengan kekuatan yang Allah berikan. Dan busyra, kabar gembira bagi teman-teman yang saat ini Allah Azza wa Jalla berikan kesempatan untuk menjadi guru atau ustazah anak-anak TK ya. Karena disitulah ladang pahala kita, subhanallah. Ketika kita memberikan kebaikan kepada anak-anak kita dan anak-anak kita pakai kebaikan tersebut sepanjang hayat, maka kabar gembira bagi guru-guru TK kelak Allah Azza wa Jalla akan mengirimkan pahala baginya tanpa mengurangi pahala anak ini, tanpa mengurangi pahala orang yang diajarkan. Subhanallah. Belum lama ini, hari Senin kemarin ya, di pekan kelima, biasanya saya kalau di pekan kelima, alhamdulillah tidak ada agenda mengisi kajian, karena biasanya mengisi kajian offline tuh dari pekan 1 sampai pekan 4 ya. Saya duduk di kantor bersama Mbak Adminah ya, di kantor sekolah Al-Tahfiz Unggulan. Kemudian dari kantor itu saya mendengar ya akhwat, ya subhanallah, tepat di sebelah saya ada kelas anak-anak ya, dan ustadzanya sedang mengajarkan surah Al-Fatihah. Kemudian saya coba untuk mendengarkan gitu ya, Masya Allah semangatnya luar biasa anak-anak itu. Dan saya katakan pada diri saya, sungguh beruntung ustazah yang ada di sebelah saya ini. Ya, dia ajarkan surah Al-Fatihah kepada anak-anak didiknya. Dan ini menjadi bekal bagi anak-anak didiknya sepanjang hayat. Masya Allah ya. Kalaupun misalnya kita atau orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada anak-anak sudah diwafatkan oleh Allah, sudah berada di dalam kubur, sudah tidak bisa lagi salat, sudah tidak bisa lagi puasa, sudah tidak bisa lagi sedekah, maka subhanallah nanti ada aliran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, transferan pahala dari orang-orang yang dulu kita pernah mengingatkan kebaikan, dari orang-orang yang dulu kita pernah ajarkan surah Al-Fatihah. Jadi kita
di dalam kehidupan yang sebentar ini ya akhwat, saya berpesan ketika kita bertemu dengan anak-anak, ajarkan kebaikan. Ya, kalau kita lihat anak-anak dia makan dengan keadaan berdiri, kita katakan, "Nak, duduk." Gitu ya. Dan ini bagian dari sebuah perbuatan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi waktu itu Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang anak yang sedang makan, "Ya ghulam, samillah." Jadi tegur oleh Rasulullah SAW, kalau nggak baca bismillah, baca bismillah, samillah. Dan yang namanya doa mau makan yang sahih itu hadisnya hanya cukup mengucapkan bismillah tanpa ada ar-Rahmanir Rahim. Dan ini ujian ya akhwat. Terkadang kita sebagai hamba Allah, terkadang kita itu mengatakan sesuatu yang menurut kita baik, tapi ternyata itu tidak baik. Ya, menurut kita kalau lafadznya Bismillahirrahmanirrahim ditambah Ar-Rahmanirrahim, maka menurut kita itu baik. Tapi ternyata Rasulullah SAW hanya mencontohkan Bismillah. Maka kita cukup untuk memfollow, mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar kita mendapatkan pahalanya. Ya. Jadi kita hanya mengatakan Bismillah. Kemudian kata Rasulullah SAW, wakul biyaminik. Kalau makan nak, makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Sampai teman-teman kalau ada anak kidal, tahu ya anak kidal ya? Ya, alhamdulillah di tempat kami itu ada anak kidal gitu ya. Itu kalau urusan makan coba dilatih pakai tangan kanan. Jadi orang tuanya jangan membiarkan anak yang kidal ini pakai tangan kiri. Coba bismillah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka atas izin Allah anak-anak yang kidal ini bisa makan dengan tangan kanan ya. Asal kita membiasakannya. Kemudian di sini waqul mimma yalik. Dan di antara adab makan adalah ambil yang paling dekat. Artinya, ini menunjukkan bahwa dulu Rasulullah SAW bersama para sahabat dan anak-anak, beliau makan satu nampan, gitu ya. Satu nampan bareng-bareng dan makan dengan satu nampan itu ternyata lebih nikmat ya. Jadi kami dulu waktu di Yaman, kami pun makan satu nampan ya. Di rumah itu piring itu bisa dihitung dengan jari ya akhwat. Jadi kami dulu biasa makan tuh dengan nampan satu keluarga, kemudian duduk lesehan. Dan waktu itu kita ikuti duduk apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah, makanan yang sedikit itu kami rasakan barakah gitu ya, Masya Allah. Dan cobalah sesekali kalau teman-teman sekarang makan biasa satu piring satu orang, cobalah sesekali makan itu bareng-bareng dengan anak-anak dalam satu nampan, tidak apa-apa. Ya, dan ini bagian dari kebersamaan ya akhwat. Ya, subhanallah. Dan kalau makan dengan satu nampan, maka kita katakan makan nak dari yang terdekat. Kamu ambil dari yang terdekat. Dan ini bagian dari adab. Karena kita nggak tahu mana yang ada barakahnya, mana yang Allah berikan barakah. Ya. Tentu kita ajarkan kepada anak-anak. Baik, next. Kemudian di sini subhanallah disebutkan bahwa innaha mahabbatun fayadatun wa hananun ghamir ma'adami wa wara. Subhanallah. Jadi di sini disebutkan bahwa subhanallah ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada anak-anak ya, menegur anak-anak, maka Rasulullah SAW itu menunjukkan rasa sayangnya kepada mereka. Subhanallah, innaha mahabbah. Dan ini bagian dari kebaikan yang Rasulullah SAW berikan. Jadi ketika kita menegur anak-anak, ketika kita menegaskan anak-anak, maka niatkan dalam rangka mendidik, bukan dalam rangka mencela ya akhwat. Karena Allah Azza wa Jalla itu mengetahui apa yang kita niatkan di dalam diri kita. Kalau kita niatkan untuk mencela, untuk menghina anak-anak, ketika kita berbuat ketegasan, maka itu tidak akan sampai kepada anak-anak. Tapi kalau kita meniatkan, kita berbuat baik kepada mereka dalam rangka mencintai mereka, kita tegas kepada mereka dalam rangka mendidik dengan penuh kasih sayang, maka Allah akan sampaikan hal itu kepada anak-anak. Ha huwal Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, kata Syekh, ha huwal Hasan. Maka lihatlah bagaimana Hasan. Hasan ini adalah cucunya Rasulullah SAW, yakni putranya Ali bin Abi Thalib, bin Ali radhiyallahu anhu. Ibunya bernama Fatimah. Fatimah ini putrinya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi Ali yang menikah dengan Fatimah dan dikaruniai anak-anak, diantaranya ada Hasan, Husain, ada Zainab. Ya. Dan ini semuanya adalah cucunya Nabi kita Muhammad SAW. Wahada mauqif Rasulullah SAW ma'ahu. Dan lihatlah bagaimana Rasulullah SAW beliau bersikap kepada cucunya. Dan kita tahu yang namanya nenek, yang namanya kakek,
itu biasanya ya fitrahnya itu lebih sayang kepada cucunya ya, dan ini fitrah seorang nenek dan seorang kakek. Maka begitu pula dengan Rasulullah SAW, beliau pun sangat-sangat sayang kepada cucu-cucu beliau. Masya Allah. Disebutkan akhrajal Bukhari min hadisul Barra radhiyallahu anhu qala, ya, dikeluarkan dari Bukhari di dalam hadis Barra radhiyallahu anhu. Ya, Barra, al-Barra ini adalah seorang sahabi Nabi kita Muhammad SAW, ya, sahabat dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan subhanallah, sekali lagi beliau ya seorang perawi hadis ya. Apa buktinya beliau seorang perawi hadis? Namanya Al-Barra bin Malik ya. Karena beliau membawakan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, Al-Barra bin Malik ya, beliau adalah seorang Ansar ya. Berarti berasal dari Madinah, subhanallah. Dan beliau termasuk di antaranya ya, subhanallah, orang yang sangat-sangat senang ya dengan berjihad ya, subhanallah. Jadi Al-Barra bin Malik ya, masya Allah, termasuk beliau yang ikut perang dalam memerangi nabi palsu itu yang bernama Musailamatul Kadzab ya. Jadi Al-Barra ini maju dengan penuh gagah berani ya, subhanallah, menentang Musailamah al-Kadzab, subhanallah ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan subhanallah, atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Musailamah al-Kadzab, yaitu nabi palsu ya, berhasil untuk dikalahkan, subhanallah. Dan di antara pahlawannya adalah Al-Barra bin Malik ya, masya Allah. Jadi kisah-kisah seperti ini loh teman-teman, kisah-kisah heroik ya para sahabi itu perlu kita kisahkan kepada anak-anak, terutama yang memiliki anak-anak laki-laki. Jadi anak-anak laki-laki kita itu nanti ketika besar idolanya bukan lagi para artis, bukan lagi orang-orang yang tidak memiliki kontribusi kepada Islam, tapi yang menjadi idola mereka adalah Nabi kita Muhammad SAW, yang menjadi idola mereka adalah para sahabat ya, subhanallah. Dan ini bagian dari kita mendidik anak-anak kita. Baik, kemudian di sini disebutkan dari hadis Barra, qala ra'aitu Nabi SAW wal Hasan bin Ali ala atiki yaqulu Allahumma inni uhibbu fahibbah. Lihat, subhanallah, beliau Nabi kita Muhammad SAW sangat menyayangi cucu beliau yaitu Hasan dan Husain. Dan suatu hari, masya Allah ya, beliau Nabi kita Muhammad SAW menggendong Hasan di pundaknya ala atiqih, subhanallah. Dan ini subhanallah teman-teman, gambaran bagaimana seorang kakek itu sangat-sangat menyayangi cucunya, sampai-sampai sekelas Nabi kita Muhammad SAW saja beliau rela pundaknya dinaiki oleh cucunya, oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berkata, Allahumma ya Allah, ya, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah, inni uhibbuhu, sesungguhnya aku mencintainya, fa ahibba, maka wahai Rabbku cintailah ia ya, subhanallah. Jadi di antara akhlak yang mesti dilakukan oleh seorang kakek, seorang nenek ya, ketika dekat dengan cucunya, maka doakan kebaikan. Doakan kebaikan untuk anak keturunannya. Jangan sekali-kali mendoakan keburukan untuk anak-anak ya akhwat. Jangan sekali-kali mendoakan keburukan untuk generasi setelah kita, cucu-cucu kita, keturunan kita. Karena ketika kita mendoakan keburukan dan Allah ijabah, maka yang ada adalah sebuah penyesalan, ya, sebuah penyesalan. Apapun yang dilakukan oleh anak kita, apapun yang dilakukan oleh cucu kita, maka maafkanlah dan doakan kebaikan untuk mereka, ya, karena doanya orang tua termasuk doanya kakek nenek itu semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Rasulullah SAW juga beliau tak lupa untuk menggendong Hasan ya. Beliau memeluk Hasan dan juga beliau mencium Hasan, masya Allah, sebagai tanda cinta beliau kepada cucunya. Dan beliau pun mendoakan kembali, ya, mendoakan kembali Hasan dengan sebuah doa, Allahumma ahibba wa ahibba man yuhibbu. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, cintailah Hasan dan orang-orang yang mencintainya. Jadi kita ya akhwat, di antara adab yang mesti kita lakukan sebagai kaum muslimin adalah mencintai keluarga besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk mencintai cucu-cucu beliau ya. Namun pastinya tidak berlebihan. Sekali lagi, kita mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu sangat-sangat dianjurkan di dalam agama kita. Namun mencintai mereka tidak berlebihan ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada orang-orang yang
mencintai Husain cucu Rasulullah SAW melebihi cintanya mereka kepada Rasulullah SAW. Ya, mereka menyebut Husain itu lebih baik daripada Ali bin Abi Thalib. Misalnya, mereka menyebut Husain lebih baik dari Nabi kita Muhammad SAW, dan mereka membuat sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mengkultuskan Husain, ya, dan ini bagian dari kebiasaan orang-orang Syiah. Ya, subhanallah. Ya, dan subhanallah, ini sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sesuatu yang berlebihan, mengkultuskan seseorang melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah sesuatu yang dilarang. Jadi adab kita, sekali lagi, kita memuliakan keluarga besar Nabi kita Muhammad SAW, namun tanpa berlebihan. Baik. Kemudian wa ma'a hadza kullu yukhriju Rasulullah SAW at-tamra min famihi qailan lau qih. Ya. Amma alimta anna la na'kulu sadaqah. Jadi kejadiannya seperti ini. Waktu itu, ya, Hasan tidak sengaja makan kurma, ya akhwat. Kurma yang mana kurma itu adalah kurma sedekah. Maksudnya kurma yang seharusnya tidak dimakan oleh Hasan. Sebagaimana kita tahu bahwa keluarganya Nabi kita Muhammad SAW itu adalah keluarga yang tidak menerima sedekah, gitu ya. Maka ketika kurma itu masuk dalam mulutnya Hasan, ya, dan itu sebuah hal yang tidak sengaja, maka Rasulullah SAW memberikan ketegasan kepada Hasan, mengajarkan Hasan kecil ini bahwa keluarganya Rasulullah SAW itu tidak menerima sedekah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW mengeluarkan kembali kurma yang telah ada di mulutnya Hasan. Dan beliau mengatakan kih. Maksudnya kih, ayo keluarin gitu ya. Tapi kan dengan bahasanya anak-anak. Ya, subhanallah, ini menandakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu seorang yang sangat-sangat tahu bagaimana komunikasi dengan anak-anak agar mudah dipahami oleh anak-anak. Dan dalam mendidik anak-anak, kita juga harus mengerti bahasanya anak-anak. Karena terkadang ada banyak ya orang-orang dewasa yang ketika mengajarkan kepada anak-anak menggunakan bahasanya orang dewasa. Dan ini tidak dimengerti oleh anak-anak. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Hasan yang masih kecil dengan sebuah komunikasi yang sangat baik, ya. Kata beliau, keluarin gitu ya. Keluarin dari mulutmu kurma ini, dan beliau keluarkan. Jadi ini menunjukkan bahwa walaupun beliau sayang, namun beliau tegas ketika tahu bahwa cucunya beliau melakukan sebuah maksiat. Subhanallah, ya akhwat. Baik. Kemudian di sini pun ya Syekh menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW, subhanallah, mengajarkan para sahabi. Ya, apa yang kita bisa pelajari, ya akhwat? Ya, di sini Syekh mengatakan, fandur ila hadhihi ar-ra'fa wa rahmah ma'al adli wal insaf min amiril mu'minin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Di sini enggak ada Umar ibn al-Khattabnya, hanya ada Umar. Enggak apa-apa, nanti tambahkan. Ya subhanallah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan banyak sekali contoh kebaikan kepada para sahabat, maka para sahabat ini, ya akhwat, mereka pun masya Allah mengajarkan kebaikan, ya subhanallah, mengajarkan kebaikan kepada generasi setelahnya, masya Allah. Ya, maka di sini kata Syekh, lihatlah bagaimana ya para sahabat ya ketika mereka itu subhanallah ya sangat-sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya subhanallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyayangi para sahabat, ya masya Allah. Namun mereka juga subhanallah tegas ya dalam beberapa kejadian. Di antaranya siapa? Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dan kita tahu Umar itu seorang yang memiliki karakter sangat-sangat tegas gitu ya. Dan kita tahu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu tidak suka ketika kemaksiatan merajalela. Beliau pasti akan menegurnya. Masya Allah. Dan ketika itu ya subhanallah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendekati ajal, idah turuhul wafat ya, maka beliau pun meminta kepada salah satu sahabatnya untuk menunjuk siapa yang akan menggantikannya sebagai khalifah. Ya. Subhanallah. Dan Allahu Akbar, ya akhwat, ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya masya Allah, beliau kemudian mengatakan ma'ajzau haqqu bihadzal amr min haula'i nafar aw rahat. Ar-rahat itu adalah sekumpulan orang lebih dari 2. Jadi ar-rahat kalau dalam bahasa Arab itu ada lebih dari 2 ya, jadi sekelompok orang ya. Subhanallah.
Dan beliau mengatakan ya bahwa ada sekelompok orang yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, maka Rasulullah SAW meridhoinya, ya. Dan beliau memberikan memberitahukan siapa sih di antara mereka. Maka beliau menyebutkan di antaranya ada Ali, ada Utsman, ya, ada Zubair. Ali adalah Ali bin Abi Thalib, putranya Abu Thalib. Utsman adalah putranya Utsman Utsman bin Affan. Yang dimaksud di sini Zubair, yang dimaksud di sini adalah Zubair bin Awam, ya. Kemudian di sini ada Talha, ya, kemudian ada Sa'ad, ada Abdurrahman, ya, subhanallah. Nah, ketika itu, Masya Allah, waqala yashhadukum Abdullah bin Umar. Subhanallah. Dan ketika Umar mengatakan kepada para sahabatnya, sesungguhnya saya tidaklah melihat pada diri Ali, diri Utsman, diri Zubair, diri Talha, diri Sa'ad, dan diri Abdurrahman adalah orang-orang baik yang telah Rasulullah SAW ridhoi, gitu ya. Ketika Umar berkata demikian, ya akhwat, ketika itu di situ ada Abdullah bin Umar. Di situ ada Abdullah bin Umar, ya. Dan subhanallah, sebagaimana kita tahu bahwa Abdullah bin Umar, Masya Allah, beliau seorang yang cerdas, ya, Masya Allah. Dan beliau pun seorang yang sangat-sangat luar biasa seperti ayahnya, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka beliau ketika itu mengatakan bahwa saya bersaksi bahwa Abdullah bin Umar ini putraku, yaitu Abdullah, dia tidak berhak untuk memimpin, ya, dan menggantikan diriku, gitu ya, Masya Allah. Dan ini Allahu Akbar menunjukkan bagaimana tegasnya Umar, ya, bagaimana tegasnya Umar ketika Umar tahu bahwa ada orang-orang yang lebih baik daripada putra beliau, ya. Dan kita tahu ya akhwat, biasanya orang itu ya di mana-mana kalau mau lengser dari jabatan, ya, maka biasanya yang didahulukan adalah putranya, ya, putra mahkotanya, ya enggak? Ya kan? Seorang ayah kalau dia punya kekuasaan, biasanya yang didahulukan siapa? Putra-putranya. Bagaimana caranya agar putranya itu menjabat? Itu kan kalau zaman kita sekarang. Kalau zaman dulu enggak. Bahkan Umar yang mengatakan Abdullah bin Umar ini belum layak untuk menjadi seorang khalifah. Dan ini menunjukkan ketegasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar tahu bagaimana posisi Ali itu jauh lebih baik daripada putra tercintanya itu Abdullah bin Umar. Dan bagaimana pula Utsman lebih baik daripada Abdullah bin Umar. Karena kita tahu yang namanya Ali, yang namanya Utsman, yang namanya Zubair, yang namanya Talha, yang namanya Sa'ad, yang namanya Abdurrahman, mereka telah memberikan kontribusi yang sangat banyak kepada Islam radhiyallahu anhum jami'an. Subhanallah ya akhwat. Dan ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab adalah seorang yang cerdas, orang yang bisa memposisikan, ya, dan memberikan amanah kepada orang-orang yang terbaik, ya, Masya Allah. Dan akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan sebagai penggantinya Umar bin Khattab. Ya. Wandur ila qawlihi wa yashhadukum Ibnu Umar wa laysa lahu minal amri syai'. Ya, lihatlah bagaimana perkataan Umar. Sesungguhnya Abdullah bin Umar ini tidak layak untuk atau belum layak untuk dijadikan sebagai seorang khalifah. Next, Mbak. Jadi di sini subhanallah ya akhwat, menunjukkan bahwa Umar ini sangat-sangat tegas kepada putra tercintanya yaitu Ibnu Umar. Dan kalau teman-teman melihat dalam sebuah hadis ada kata Ibnu Umar, artinya yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Umar. Jadi terkadang kalau di dalam hadis itu tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya. Semuanya itu bernama Abdullah. Kenapa dulu para sahabi itu ya akhwat senang menamai anak-anak mereka dengan Abdullah? Karena memang ada dua nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ada Abdullah dan ada Abdurrahman, ya. Nah, ketika para sahabat tahu bahwa dua nama ini adalah nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak segan-segan mereka menamai anak-anak mereka dengan Abdullah, ya, Masya Allah. Dan ada banyak Abdullah pada waktu zaman, ya, para sahabat ridwanullahi alaihi. Banyak mereka itu menamai anak-anaknya dengan Abdullah. Hanya ada beberapa Abdullah saja yang masyhur atau yang terkenal, ya. Disebutkan ada 4 Abdullah, ya, yang terkenal pada waktu zamannya sahabi. Siapa mereka? Yakni Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Zubair. Ya, 4 nama ini adalah nama-nama yang
terkenal di kalangan para sahabat ya ketika itu karena mereka memiliki banyak kelebihan yang Allah berikan. Subhanallah. Fahaqqan innaha ra'fa wa rahma bil ibn walakinnaha ma'adlin wa insaf. Ya subhanallah. Lihat, dan kata Syekh ya, dan haqqan ini maksudnya, dan saya yakin bahwa ini tuh bagian dari kasih sayang Umar kepada putra tercintanya. Karena Umar tahu yang namanya jabatan itu amanah. Jadi jabatan tuh bukan kesempatan, bukan. Sejatinya jabatan tuh amanah ya akhwat. Sebagai seorang muslim, kalau dia tahu bahwa jabatan ini adalah amanah, maka dia akan menyadari bahwa ini adalah berat. Ya kelak Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat ya. Dan kita tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau terpilih menjadi seorang khalifah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Apakah Abu Bakar bergembira? Apakah Abu Bakar menyombongkan diri karena sudah tertunjuk sebagai khalifah? Ternyata tidak. Abu Bakar menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena beratnya amanah menjadi seorang pemimpin. Ya subhanallah. Jadi yuk kita mulai ajarkan kepada anak-anak kita, terutama yang laki-laki, nak. Ketahuilah bahwa sebuah jabatan itu tidak perlu disombongkan, tapi jabatan adalah amanah. Maka esok ya, kalaulah Allah memberikan kepadamu sebuah amanah untuk memimpin, ya maksudnya memimpin apa? Banyak yang banyak kesempatan untuk memimpin, bukan hanya memimpin negara, ya. Maka jadilah seorang pemimpin yang amanah. Karena kelak semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Umar tahu bahwa itu adalah sebuah hal yang cukup berat yang kelak nanti diemban oleh putranya ya, ketika Umar memilihkan ia sebagai penggantinya, maka Umar, di antara tanda sayangnya beliau kepada putranya, Umar memberikan kesaksian bahwa putranya jangan dituju sebagai seorang pemimpin ya. Subhanallah. Jadi beliau seorang yang sangat-sangat adil ya, Masya Allah. Fabnu Umar bil amsi kana yara abahu khalifah lil muslimin thumma mata abu fa aqalla ma yaf'alu ma huwa annahu yahduru majlis al istikhlaf mujarradun huduri lil muwasati wat ta'ziyah walakin fil majlis man hum ahaqqu minhu wa awla fa hina idzin qala Umar radhiyallahu anhu wa yashhadukum ibnu Umar wa laysa lahu min al amri syai' fa subhanallah kaifa turabbi haula'i ala hadzal 'adli wal insaf ma'ar rahmati war ra'fah fa rahmatullahi alaihim. Subhanallah. Lihat, Syekh menjelaskan bahwa sehari sebelumnya, Masya Allah, Ibnu Umar ini, Abdullah bin Umar, beliau masih melihat bahwa Umar, subhanallah, masih memimpin kaum muslimin, menjadi seorang pemimpin. Kita tahu ya akhwat bahwa Umar ini meninggal itu secara tiba-tiba, ya kan? Umar kan, kita tahu Umar itu kan meninggalnya itu ketika beliau sedang sholat, ya kan? Ketika beliau sedang sholat, beliau ditusuk ya. Dan akhirnya subhanallah Allah memberikan kepada Umar sebuah kesyahidan. Dan ini memang doanya Umar. Doanya Umar ya subhanallah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah agar diwafatkan di kota Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga mendapat kesyahidan. Apa doa Umar? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi biladi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kata Umar, ya Allah, Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah kepada hamba rizki untuk meninggal dalam keadaan syahid. Subhanallah. Dan jadikanlah ya wafatnya hamba, syahidnya hamba itu di kota nabimu, di kota Madinah. Waktu itu putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya akhwat, Hafsah, ya ibunda Hafsah, ibunda kita semuanya ummahatul mukminin, istrinya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan kepada ayahanda tercintanya, wahai ayah, bagaimana mungkin seseorang syahid tapi di kota Nabi gitu loh. Sebagaimana kita tahu kata Hafsah bahwa yang namanya peperangan itu ada di luar kota Madinah. Ya subhanallah. Namun Umar tidak mengcancel doanya. Umar tetap berkeyakinan kepada Allah dengan penuh keyakinan ya, bahwa Allah akan mengijabah doanya. Umar tetap berdoa. Walaupun sudah dinyinyirin istilahnya ya oleh putri tercintanya, Umar tetap berdoa aja. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi biladi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan kita boleh ya akhwat berdoa memilih tempat di mana nanti Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita. Ya, yuk kita bareng-barang berdoa nanti ya di setiap doa-doa kita, di antaranya adalah meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita di kota Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kenapa ya akhwat kita meminta kepada Allah agar Allah wafatkan kita di kota Nabi? Karena barang siapa yang meninggal di kota Nabi ya dalam keadaan husnul khatimah tentunya, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada orang-orang yang wafat di kota Nabi itu syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Umar ini ya akhwat, yang meninggal, sebagaimana tadi saya sudah jelaskan bahwa diantaranya beliau sedang sholat. Ya, lihat akhwat, kenapa Allah wafatkan Umar dalam keadaan Umar sedang sholat? Karena memang diantara amal solih yang Umar sangat cintai adalah sholat. Dan kita tahu bahwa Allah akan mewafatkan seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Ya, subhanallah. Disebutkan ya bahwa apapun yang kita lakukan ya dari sebuah kebaikan atau sebuah kejelekan, maka Allah akan wafatkan kita semuanya sesuai dengan kebiasaan ya, sesuai dengan kebiasaan. Subhanallah. Kenapa Utsman itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau sedang membaca Al-Qur'an? Karena memang Utsman bin Affan beliau sangat cinta dengan Al-Qur'an. Ya, Masya Allah. Ya, man asya minhu, ya barang siapa yang dia membiasakan sesuatu, ya Masya Allah, maka akan Allah wafatkan dengan kebiasaannya. Dan ini pasti ya akan didapatkan ya oleh siapapun yang ia telah berjuang dengan kebiasaan yang baik, yang akan didapatkan adalah husnul khatimah. Jadi siapa saja yang hidup di atas suatu kebiasaan, maka ia pun akan diwafatkan di atas kebiasaan tersebut. Sekarang tanya pada diri kita masing-masing, apa kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, kalaulah kebiasaan kita itu adalah salat seperti Umar bin Khattab, maka Allah kelak akan memberikan ya akhir hidup yang bahagia, yaitu ketika kita sedang salat kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu Abdullah bin Umar kembali ke kitab, ya, beliau melihat ayahanda beliau masih memimpin kaum muslimin ya, menjadi seorang khalifah. Dan subhanallah beliau pun Masya Allah ya ketika itu beliau hadir ya, Abdullah bin Umar beliau ketika itu hadir dalam majlis ya, majlis musyawarah, subhanallah. Dan beliau Abdullah bin Umar tidak meminta jabatan karena beliau tahu ada orang-orang yang lebih hak ya, lebih utama, lebih baik, lebih aula ya, lebih utama daripada beliau sendiri, subhanallah. Maka dari itu subhanallah, ya, Umar pun tahu bahwa putra tercintanya ketika hadir bukan ingin jabatan. Umar menegaskan kepada para sahabat yang hadir kala itu bahwa sesungguhnya Abdullah bin Umar ini datang ya saat ini bukan meminta jabatan, tapi Abdullah bin Umar ia tidak berhak untuk menjabat gitu ya, Masya Allah. Dan ini tandanya Umar mencintai Abdullah bin Umar. Baik, satu lagi nih ya. Baik, wahadihil mahabbah allati fi qalbi Umar libnihi la tamna'u min iqamati hududillahi alaihim idza hum irtakabu ma yujabu alaihimul had. Lihat, begitu cintanya Umar kepada keluarga besarnya ya, begitu cintanya Umar kepada anak-anaknya, namun Umar tegas kepada mereka. Ketika itu adalah hududullah, ketika itu adalah batasan-batasan yang telah Allah berikan, sebuah syariat yang telah ditegakkan, maka Umar pun ikut menegakkan syariat tersebut. Sebagaimana kita tahu di sini disebutkan faqad qama Umar ya, sebagaimana kita tahu Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu beliau pernah ya mencambuk, kata Syekh, pernah mencambuk, di antara yang disebutkan pernah mencambuk salah satu anak beliau ketika anak beliau ikut-ikutan minum khamr ya. Dan kita tahu di dalam Islam ada sebuah syariat yang telah dijelaskan bahwa di antara hukuman bagi peminum khamr atau peminum minuman keras adalah dicambuk. Maka Umar secara tegas ya, Umar mencambuk anaknya ketika tahu anaknya, di antara anak-anaknya ada yang meminum khamr. Akhrajal Baihaqi fi Sunanil Kubra, disebutkan oleh Baihaqi dalam kitabnya Sunanul Kubra bi isnadin sahih an Isa ibn Yazid qala sami'tu Umar radhiyallahu anhu yaqul ذكر لي أن عبيد الله بن عمر وأصحابا له شربوا شرابا وأنا سائل عنه فإن كان يسكر حدثتهم. Subhanallah. Disebutkan ya oleh Sa'id bin Yazid ya, ketika dia berkata, aku mendengar Umar ya, telah datang seorang pada Umar menegaskan bahwa di antara anaknya Umar yang bernama Ubaidullah, jadi ada Umar tuh punya istri bukan hanya satu ya, tapi lebih dari satu. Maka Umar
waktu itu ada putranya beliau yang bernama Ubaidullah. Ya, ketika itu Ubaidullah ini bersama teman-temannya sedang minum khamr. Ya. Dan ketika Umar tahu bahwa Ubaidullah ini meminum khamr, maka tak segan-segan dengan ketegasannya Umar akhirnya mencambuk mereka. Walaupun di situ ada putranya, tapi nggak pilih-pilih. Jadi pemimpin yang bagus itu adalah pemimpin yang memang adil, ya, pemimpin yang tegas kepada siapapun yang bersalah. Ya, jadi Umar tuh nggak pilih-pilih gitu. Kalau memang di situ seseorang bermaksiat kepada Allah, melanggar kesalahan, maka Umar secara tegas, ya, Umar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedikit lagi ya akhwat. Kemudian di sini disebutkan wa akhrajal Baihaqi aidan bi isnadin sahih an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala syaraba akhi Abdurrahman bin Umar wa syaraba ma'ahu Abu Saru'a Uqbah ibn al-Haris wa nahnu bi Misr fi khilafati Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu fasakara falamma sahha intalaqa ila Amr bin al-As wa huwa amiru Misr faqala taharna fa inna qad sakarna min sharabin sharabna qala Abdullah ibn Umar falam ash'ur annahuma ataya Amr bin al-As qala fadhakara li akhi annahu qad sakar faqultu lahu أدخل الدار أطهره قال إنه قد حدث الأمير قال عبد الله فقلت والله لا تخلق اليوم على رؤوس الناس أدخل أحلقك وكانوا إذا ذاك يحلقون مع الحد فدخل معي الدار قال عبد الله فحلقت أخي بيدي ثم جلدهما عمرو بن العاص فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك فكتب إلى عمرو أن أبعث إلى عبد الرحمن بن عمر على قتبه ففعل ذلك عمرو فلما قدم عبد الرحمن على عمر بن الخطاب جلده وعاقبه من أجل ما كانوا منه ثم أرسله فلبث أشهرا صحيحا ثم أصابه قدره فحسب عامة الناس أنه مات من جلد عمر ولم يمت من جلده. Subhanallah. Nih teman-teman, bahwa dilaporkan ketika kata Ibnu Umar, berarti kata Abdullah bin Umar, waktu beliau ya bersama orang-orang yang berada di Mesir, ada saudaranya Abdullah bin Umar yaitu Abdurrahman bin Umar. Jadi ada anaknya Umar, putranya Umar tuh ada Ubaidullah, ada Abdurrahman ya. Dan ketika itu putranya Umar yang bernama Abdurrahman sedang mabuk dengan kawan yang bernama Abu Suru'ah ya. Dan kita tahu bahwa dulu ya pada waktu Khalifah Umar menjabat sebagai seorang khalifah, ketika itu yang ditunjuk sebagai gubernur Mesir kala itu ada Amr bin al-As. Ya, dan ini juga sejarah ya akhwat. Jadi kita perlu belajar bahwa dulu Mesir itu pernah yang menjabat sebagai gubernur Mesir adalah Amr bin As. Ya. Nah, ketika tahu bahwa putranya Umar yaitu Abdurrahman mabuk, ya subhanallah, maka ketika itu Abdullah bin Umar, putranya Umar, melaporkan kepada gubernur yang sedang menjabat sebagai gubernur di Mesir kala itu yaitu Amr bin As. Jadi Abdullah bin Umar melapor kepada Amr bin As ya. Subhanallah. Dan ketika itu Abdullah bin Umar ya berkata kepada saudaranya yaitu Abdurrahman untuk membersihkan dari sisa-sisa bekas khamr ya. Subhanallah. Dan kemudian setelah itu akhirnya sampailah berita kepada Umar bin Khattab ya. Sampailah berita kepada Umar bin Khattab bahwa Abdurrahman putranya telah mabuk. Ya subhanallah. Dan ketika itu Umar pun ya langsung mengatakan bahwa putranya tersebut yaitu Abdurrahman wajib untuk dicambuk ya, karena dia telah melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pilih-pilih, walaupun itu adalah putranya, kalau itu sudah melanggar syariatnya Allah, maka Umar pun ya tidak pilih-pilih untuk menegakkan syariat tersebut. Dan ini bentuk ketegasan dari seorang ayah kepada putranya ya subhanallah. Dan akhirnya Abdurrahman pun dicambuk ya atas kesalahan yang telah dilakukannya. Dan ini sebagai contoh ya akhwat bahwa sesungguhnya yang namanya mendidik itu ya memerlukan ketegasan. Kenapa? Agar anak-anak kita tahu ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, mereka tahu untuk bisa memperbaikinya, tidak mengulanginya ya. Dan ini bagian dari mendidik, bukan menghardik. Jadi yang namanya kita ketika memberikan ketegasan itu pun harus berilmu terlebih dahulu. Jangan sampai kita menegaskan anak-anak kita ya dengan tujuan untuk menghardik, bukan, tapi tujuan untuk mendidik yang diutamakan ya akhwat. Semoga dengan kita memberikan ketegasan kepada anak-anak kita, memberitahukan bahwa ini adalah sesuatu yang benar, ini adalah sesuatu yang salah, itu menjadi bekal untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kalau kita lembek ya, terutama kepada anak laki-laki ya, dalam mendidik anak laki-laki kita terlalu lembek, bagaimana kita mengajarkan sebuah ketegasan bagi calon pemimpin generasi setelahnya? Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa yang namanya mendidik anak perempuan dan anak laki-laki itu berbeda.
Ya, karena memang fitrahnya Allah telah memberikan sesuatu yang berbeda kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Dan kelak di masa yang akan datang, Allah pun akan memberikan amanah yang berbeda kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi PR kita adalah mari kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan fitrahnya. Jangan menyalahi aturan yang telah ditegaskan di dalam syariat. Karena sesungguhnya apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan itu semuanya adalah kebaikan untuk kita bersama. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.